Ya, takutnya rumpal. Nah, di atas ini itu ada simbol. Kurang tahu simbol apa, teman. Coba kita lihat. Oh, seperti naga. Mungkin ini ya. Loh, ini loh. Ya, seperti gambar sebuah naga. Kenapa sampai dinamakan dengan Oke teman-teman, kali ini kita sudah melakukan berjalan beberapa menit dan kita nanti habis ini akan sampai yang namanya Candi Naga, teman-teman. Nah, seperti inilah jalurnya, cukup ekstrim banget dan kita harus hati-hati karena jalannya nanjak, teman-teman. Cukup melelahkan hari ini eksplornya, tetapi pemandangannya sangat luar biasa. Wow. Kita naik, teman. Nah, seperti inilah tanjakannya, cukup lumayan. Dan setelah ini kita akan ke Candi Naga, teman. Cukup melelahkan ya teman-teman, dan kita hampir sampai di puncak Bekal, teman-teman. Di belakang saya merupakan sebuah gunung penanggungan. Nah, teman-teman perlu diketahui, jadi gunung penanggungan ini itu diapit 4 anak gunung. Salah satunya adalah Gunung Bekal ini. Kemudian ada Gunung Saraklopo di sana, sebelah sana, dan ada Gunung Gajah Mungkur ya di belakang saya. Gunung Gajah Mungkur, dan di sana lagi ada satu lagi via Trawas. Nah, tadi kita via Jolotundo, teman. Nah, setelah ini nanti kita akan yang dinamakan ke Candi Naga, teman-teman. Lokasinya cukup bagus dan candi ini langsung menghadap langsung ke Gunung Pawitra, teman-teman. Wow, sangat luar biasa. Yang inilah sumber daya alam dari Indonesia, pemandangannya cukup bagus, sumber daya alamnya sangat luar biasa. Apalagi di Mojokerto ini kaya dengan akan sejarah, peninggalan sejarah yang sangat luar biasa, teman-teman. Wow. Oke teman-teman, jadi di situ merupakan Gunung Gajah Mungkur, teman-teman. Nah, itu kelihatan Candi Gajah, itu kelihatan di atas sendiri ya, teman-teman, hampir di puncaknya. Sobat Cakra Panorama, dan kita saat ini berada di Gunung Bekal dan itu merupakan puncak dari Gunung Penanggungan, teman-teman. Nah, kelihatan sebenarnya cukup dekat sih jika kita mau pendakian ke Gunung Penanggungan, tetapi kita rutenya hari ini adalah ke Gunung Bekal ya. Banyak keunikan di sini, salah satunya adalah batu ini, teman-teman. Punya lubang ya, punya lubang seperti lumpang, teman. Nah, bisa jadi ya, teman-teman, dulunya di tempat inilah pernah dijadikan pemukiman pada zaman itu, bisa jadi ya. Karena kalau kita melihat dari pahatan lumpang ini usianya sudah ratusan tahun ya, mungkin di usianya zaman-zaman kerajaan Majapahit ya, teman-teman. Wow, luar biasa. Dan kita coba naik ke atas ya, Sobat Cakra Panorama. Woi. Nah, teman kita sudah di atas dan kita akan naik ke atas, teman.
sebelum itu kita akan ke Candi Naga terlebih dahulu ya. Nah, inilah ada papan hilang, yaitu di Candi Naga atau ke puncak, teman. Nah, seperti inilah Sobat Cakra Panorama. Nah, nanti kita akan ke puncak. Nah, sebelum itu kita akan ke Candi Naga. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di Candi Naga, teman-teman. Nah, seperti inilah sebuah candi yang ada di sini, yaitu sebuah candi yang sangat luar biasa, yaitu Candi Naga 1, teman-teman. Nah, ini sudah dibersihkan, teman-teman, karena mungkin ini musim apa ini ya, jadi daunnya rontok semua. Nah, ini adalah Candi Naga 1 atau sering disebut dengan Candi Naga, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti inilah. Wow, luar biasa. Dan di bawahnya ini juga sebuah candi, teman-teman. Nah, kita coba dari bawah dulu, kemudian kita naik ke atas ya, biar teman-teman tahu bahwa candi ini cukup besar. Coba Cakra Panorama. Nah, kita dari bawah dulu, terus kemudian kita naik ya, biar teman-teman tahu. Nah, kenapa disebut dengan Candi Naga? Nah, kalau disebut dengan Candi Naga, pasti ada hubungannya dengan sosok naga ya. Ya kurang tahu juga sih ya. Pasti ada lah kenapa sampai dinamakan dengan Candi Naga. Nggak mungkin ngasih nama, tinggal ngasih nama gitu aja, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Wow, naik ke atas. Jadi cukup besar sekali ini Candi Naga, dan dulu saya pernah ke sini juga. Coba kita naik pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, kanan kiri ini batu biasa, batu gunung, dan kita coba naik. Nah, coba kita naik, teman. Nah, wow, itulah luar biasanya, yaitu sebuah Candi Naga, teman. Jadi memang tidak serta-merta kenapa di sini dinamakan dengan Candi Naga. Ya, wow, cukup ngos-ngosan, teman-teman. Dan nanti kita akan coba bersihkan dulu ya. Oke, teman-teman, kita coba akan bersihkan dulu yang ada di sini biar kelihatan bersih, teman-teman ya. Kita bawa sapu. Kepotong. Ini nggak bisa dibersihkan. Cuma memang daun kering ya, jadi wajar kotor seperti ini. Cuma ya alangkah baiknya kita bersihkan sedikit. Oke, teman-teman, nanti aja kita bersihkan ya setelah kita buat video ya. Nanti aja kita bersihkan setelah kita selesai buat video dulu. Oke, kita naik. Nah, seperti ini. Dan coba kita naik. Seperti ada simbol sesuatu ya, teman. Seperti inilah. Ya. Dan kita coba naik lagi, teman-teman. Harus hati-hati ya, takutnya rompal. Nah, di atas ini itu ada simbol. Kurang tahu simbol apa, teman.
Coba kita lihat. Oh, seperti naga. Mungkin ini ya. Loh, ini loh. Ya, seperti gambar sebuah naga. Kenapa sampai dinamakan dengan Candi Naga? Bisa jadi ini adalah istana naga. Wow. Di sini juga ada selubung tiang, yang artinya tempat ini dulu untuk ini, ya, teman-teman, untuk ritual, untuk sembahyang. Bisa jadi ini adalah dulu tempat pemukiman, ya, atau tempat belajar pada raja-raja zaman itu, atau resi-resi untuk menyendiri, teman-teman. Di sini ya, ini adalah selubung tiang. Nah, seperti ini jika kita lihat dari atas, ya, Sobat Cakra Panorama. Wow, luar biasa. Nah, bentuk candinya seperti ini ya. Full videonya, atau kita full view dari atas itu juga ada sebuah simbol. Kurang tahu simbol apa, teman-teman, tetapi yang pasti ini merupakan peninggalan dari kerajaan. Tapi seperti naga itu. Makanya kenapa di sini juga disebut dengan Candi Naga atau Istana Naga, teman-teman. Nah, ini juga hati-hati ya, karena ini kalau kita nggak hati-hati bisa roboh ini, teman. Ya, harus hati-hati. Nah, setelah ini nanti kita bersihkan. Nggak perlu kita video ya, Sobat Cakra Panorama. Wow, inilah sebuah candi yang dinamakan dengan Candi Naga. Tetap jaga etika, teman-teman, di sini ya, biar menjaga keamanan, kenyamanan pendaki lain. Nah, seperti inilah Sobat Cakra Panorama, sebuah candinya yang nampak di sini, yang kelihatan. Nah, ini dibangun di masa era kerajaan Mojo Majapahit. Nah, ini juga seperti di sini Makara, teman-teman, cuma sudah rusak pintu masuk candi. Biasa ya kalau candi-candi seperti ini. Nah, bentuk seperti ini itu banyak kita jumpai di Gunung Penanggungan, di Gunung Gajah Mungkur, di Gunung mana? Gunung Saraklopo, terus kemudian di Pekel ini kita banyak jumpai bentuk-bentuk seperti ini ya. Persis seperti ini ya, teman-teman. Hampir sama semua bangunan yang ada di sini ya. Hampir sama. Cuma mungkin ada tahapan ya, mungkin yang di bawah kemudian ke atas sampai di Candi Naga ini. Dan kemudian nanti di atas lagi ada namanya Kendali Sodo. Nah, nanti kita akan ke sana. Nah, ini langsung menghadap langsung ke Puncak Penanggungan, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, saat ini mendung. Tadi panas tapi mendung saat ini. Oke, teman-teman. Jangan kemana? Saksikan terus untuk explore kita kali ini. Dan kita akan naik. Tadi kita pendakian sendirian ya. Solo explore ceritanya, teman-teman. Dan nanti kita akan naik ke atas. Dan ini cukup curam. Woi. Jatuh, teman-teman. Oke, teman-teman, saksikan terus untuk explore kita kali ini.